Halo teman-teman penonton. Kalau kalian sudah menikah 8 tahun, lalu suami kalian selalu melarang kalian datang ke rumah mertuanya dengan alasan sedang direnovasi, kalian bakal curiga nggak? Aku, Naila, baru tahu kalau alasan itu cuma cara suamiku menutup sesuatu yang lebih besar. Dan waktu aku diam-diam pergi ke rumah mertuaku sendiri, aku menemukan ruangan yang seharusnya tidak pernah kutemukan. Dan di dalamnya ada bukti bahwa suamiku hidup dengan keluarga lain. Dan bahwa ibu mertuaku tidak meninggal secara wajar. Kalau kalian siap, aku ceritakan semuanya dari awal. Tapi sebelum itu, jangan lupa like, comment, dan subscribe channel ini ya. Yuk kita lanjutkan ceritanya. Namaku Naila, 5 tahun lebih muda dari suamiku, Ardan. Kami tinggal di sebuah rumah sederhana di pinggir kota. Ardan bekerja sebagai staf bagian keuangan di sebuah perusahaan swasta. Pekerjaannya sering membuatnya sibuk, tetapi di rumah ia selalu terlihat rapi, teratur, dan disiplin. Aku bekerja dari rumah sebagai penerjemah lepas, jadi sebagian besar waktuku dihabiskan di ruang kerja kecil dekat dapur. Sejak awal pernikahan, ada satu hal yang tidak pernah berubah. Aku tidak pernah dibawa ke rumah ibunya di kampung. Ibunya bernama Ibu Ratmi, seorang pensiunan guru. Ardan selalu mengatakan bahwa rumah itu sedang direnovasi besar-besaran dan tidak aman untuk dikunjungi. Setiap kali aku bertanya kapan renovasi selesai, ia menjawab dengan sama, "Belum siap, tunggu saja." Aku tidak pernah mendesaknya. Hubunganku dengan Ardan cukup baik. Ia jarang marah dan selama ini selalu memperlakukanku dengan sopan. Tapi ada bagian dari dirinya yang terasa tertutup, terutama jika berbicara soal kampung dan ibunya. Pada akhir bulan itu, Ardan kembali dari perjalanan singkat ke kampung. Ia datang sore hari. Aku sedang menyiapkan teh ketika ku dengar pintu depan terbuka. Ardan masuk sambil menghela napas panjang. "Ada apa? Lelah?" Tanyaku sambil menghampirinya. "Lumayan," jawabnya, meletakkan tas kerja di sofa. Saat ia berjalan menuju kamar, aku memperhatikan sepatunya. Sepatu pantofel kulit berwarna hitam itu penuh lumpur basah. Padahal sudah 2 bulan tidak turun hujan. Tanah di sekitar rumah kami bahkan sudah pecah-pecah karena panas. "Kok sepatumu kotor banget?" tanyaku tanpa menuduh. Ardan menoleh cepat. "Ya namanya juga kampung. Jalannya jelek." Aku mengangguk pelan, meski pikiranku tidak sepenuhnya menerima jawabannya. Ia masuk kamar tanpa banyak bicara. Aku berdiri beberapa detik di ruang tamu, memperhatikan jejak lumpur yang ditinggalkannya di lantai. Ada rasa aneh muncul, tapi aku menekan perasaan itu dan mulai membersihkan lantai. Malamnya, saat makan bersama, aku mencoba bertanya lebih santai. "Tadi ketemu Bu Ratmi?" Ardan menaruh sendoknya sedikit keras. "Sudah kubilang, rumahnya masih berantakan. Ibu tinggal sementara sama tetangga. Susah ditemui." Nada suaranya lebih tinggi dari biasanya. Aku tidak membalas apa-apa. Sejak hari itu, aku mulai menyimpan rasa ragu dalam hati. Di kamar, sebelum tidur, aku menatap punggung Ardan yang menghadap ke dinding. Ia tampak tegang. Suasana itu terasa asing. Aku belum tahu bahwa malam itu adalah awal dari berubahnya hidupku sepenuhnya. Aku hanya tahu satu hal. Ada sesuatu tentang rumah ibunya yang tidak pernah ia biarkan aku lihat. Beberapa hari setelah kejadian sepatu berlumpur itu, suasana rumah mulai terasa berbeda. Ardan lebih sering gelisah, mudah tersentak saat ponselnya berbunyi, dan banyak menyendiri di ruang kerja. Aku memperhatikan perubahan itu tanpa mengatakan apapun. Aku memilih menunggu waktu yang tepat untuk bertanya. Suatu pagi, sekitar pukul 9, bel rumah berbunyi. Aku membuka pintu dan melihat seorang pria paruh baya berdiri di depan pagar. Ia memakai kemeja putih dan membawa map besar berwarna coklat. "Maaf, apakah ini rumah Ardan?" tanyanya. "Iya, benar. Bapak siapa?" "Saya Jafar, pengacara keluarga Bu Ratmi. Saya ada urusan penting." Jantungku berdetak lebih cepat. Aku mempersilakan beliau masuk. Ardan sedang di kamar mandi, jadi aku meminta Pak Jafar menunggu di ruang tamu. Tidak lama kemudian Ardan keluar. Saat melihat tamu itu, wajah Ardan seketika berubah. Matanya melebar, seperti melihat sesuatu yang tidak ia harapkan. "Pak, Bapak datang ke sini." Suara Ardan terdengar tegang.
Ada hal yang harus saya sampaikan langsung, jawab Pak Jafar. Aku duduk di samping Ardan. Ada jeda beberapa detik sebelum Pak Jafar membuka map dan mengeluarkan beberapa lembar dokumen. Saya ingin menyampaikan bahwa Ibu Ratmi telah meninggal 32 hari yang lalu. Kepalaku terasa ringan. Tubuhku kaku. Aku menatap Ardan, berharap ia segera menyangkal kabar itu. Namun Ardan hanya menunduk. Aku merasa udara di ruangan berubah. Tak ada suara lain selain suara jarum jam. Kenapa saya baru tahu sekarang? Tanyaku pelan. Ardan tidak menjawab. Pak Jafar yang mengisi kekosongan itu. Ibu Ratmi menitipkan beberapa hal sebelum meninggal. Saya juga mencoba menghubungi Ardan beberapa kali, tetapi tidak pernah dibalas. Jadi saya memutuskan datang sendiri. Aku meremas ujung bajuku. Selama 8 tahun, aku bahkan tidak bertemu ibu mertuaku. Dan kini aku tahu kabar meninggalnya dari seorang asing. Setelah memberikan dokumen-dokumen tersebut, Pak Jafar pamit. Aku mengantar beliau sampai pintu. Saat kembali ke ruang tamu, Ardan masih duduk di sofa, memegang kepalanya. Kenapa kamu tidak bilang? Tanyaku dengan suara yang berusaha tetap stabil. Aku tidak sempat, jawab Ardan singkat. Aku menunggu ia memberi penjelasan lebih lengkap, tapi Ardan diam. Malam itu ia tidur lebih cepat. Aku duduk lama di ruang tamu, membaca ulang dokumen dari Pak Jafar. Ada surat kecil yang ditulis staf panti jompo tempat Ibu Ratmi dirawat sementara. Di situ tertulis kalimat yang tak bisa kuhentikan dari pikiranku. Permintaan terakhir beliau adalah agar keluarganya datang. Aku memejamkan mata sejenak. Ada rasa bersalah dan bingung bercampur menjadi satu. Aku ingin percaya Ardan punya alasan, tetapi aku tidak menemukan satupun jawaban yang masuk akal. Beberapa hari kemudian, Ardan memberikan kabar baru. Ia berkata harus dinas keluar pulau selama 10 hari. Alasannya singkat dan tidak bisa dijelaskan lebih detail. Ia meminta aku tidak banyak bertanya. Aku mengangguk. Tapi dalam hati, aku semakin yakin bahwa ada sesuatu yang disembunyikannya. Dan ketika Ardan pergi di hari ketiga setelah kabar kematian ibunya itu, aku akhirnya memutuskan untuk mencari tahu sendiri apa yang sebenarnya terjadi. Kepergian Ardan untuk dinas luar pulau membuat suasana rumah terasa lebih tenang, tetapi bukan tenang yang nyaman. Justru ada ruang kosong yang membuat pikiranku berputar tanpa henti. Dokumen dari Pak Jafar masih tersusun di atas meja makan. Setiap kali aku melihatnya, ada dorongan untuk mencari tahu lebih jauh. Pada hari keempat Ardan tidak di rumah, aku mulai membereskan ruang kerja kecilnya. Selama ini aku jarang masuk ke ruangan itu. Ardan selalu bilang ruang tersebut berantakan dan tidak nyaman untuk dipakai bersama. Padahal dari luar, ruangan itu biasa saja. Saat membenahi laci-laci meja, aku menemukan satu laci yang terkunci. Aku mencoba membukanya perlahan, tapi tidak berhasil. Aku memeriksa meja bagian luar dan melihat adanya bekas goresan kecil seperti sering dibuka tutup. Ada sesuatu yang penting di dalamnya. Aku berhenti sebentar, lalu teringat satu hal. Ardan menyimpan kunci cadangan di kotak hitam kecil di atas lemari pakaian. Ia pernah menyebutkannya tanpa sengaja beberapa bulan lalu saat mencari flash disk. Aku naik ke kamar dan membuka kotak itu. Di dalamnya ada beberapa kunci kecil, 2 di antaranya tidak kukenal. Aku membawa semuanya kembali ke ruang kerja. Kunci pertama tidak cocok. Kunci kedua terbuka dengan mudah. Laci tersebut bergeser keluar dengan suara ringan. Di dalamnya terdapat beberapa bendel kertas dan map coklat tebal. Aku menarik napas dalam dan mulai membuka setiap dokumen. Di dalam map itu tertulis judul, Renovasi Desa Ratmi. Ada kwitansi pembelian material bangunan, nota pembayaran tukang, dan laporan progres renovasi. Semua tertata rapi, tetapi semakin lama kulihat, semakin terasa tidak masuk akal. Beberapa kwitansi tertulis tanggal yang tidak sesuai. Ada nota pembelian cat dinding dan semen di bulan-bulan ketika Ardan mengaku tidak pulang kampung. Ada tanda tangan tukang bangunan yang tampak terlalu mirip satu sama lain. Semuanya terlihat dibuat dengan tergesa-gesa. Di balik tumpukan kwitansi, aku menemukan selembar kertas kecil yang terlipat. Aku membuka lipatannya. Tulisan di atasnya sederhana tetapi membuat tubuhku menegang. Obatnya sudah habis lagi. Dia butuh. Aku tidak mengenali tulisan tangan itu. Tidak tertulis kepada siapa pesan itu ditujukan. Dia, yang dimaksud siapa?
Obat apa yang habis? Mengapa ada catatan seperti ini di laci Ardan? Aku duduk lama, memegang kertas itu dengan tangan gemetar ringan. Tidak ada yang menjelaskan secara langsung, tetapi catatan itu membuatku merasa bahwa sesuatu sedang ditutupi. Malam itu aku tidur dengan pikiran penuh tanda tanya. Keesokan paginya, setelah memastikan Ardan tidak akan pulang dalam beberapa hari ke depan, aku membuat keputusan. Aku mengambil kunci mobil dan memasukkan map renovasi ke dalam tas. Aku tahu apa yang harus kulakukan. Aku harus pergi ke kampung tempat rumah Ibu Ratmi berada. Aku perlu melihat sendiri keadaan rumah itu. Hanya dengan cara itu aku bisa memahami apa yang sebenarnya terjadi. Pagi itu aku berangkat lebih awal. Perjalanan ke kampung Ibu Ratmi memakan waktu sekitar 2 jam. Aku menyetir sambil terus memikirkan isi map renovasi dan catatan kecil yang kutemukan di laci Ardan. Semakin dekat dengan kampung, semakin besar dorongan untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Saat memasuki wilayah desa, aku memperlambat laju mobil. Jalanan desa itu bersih dan terawat. Tidak ada pekerjaan renovasi, tidak ada tumpukan pasir atau kerikil, tidak ada papan proyek. Tidak ada tanda-tanda bahwa desa ini sedang membangun sesuatu. Semua terlihat normal. Aku memarkir mobil di depan sebuah rumah besar dengan pagar besi hitam. Rumah itu tampak kokoh dan rapi. Warna catnya masih cerah. Jendela-jendelanya bersih. Tidak ada material bangunan yang berserakan. Tidak ada pekerja. Tidak ada renovasi. Ini adalah rumah Ibu Ratmi. Aku turun dari mobil dan berdiri beberapa saat di depan pagar. Tidak ada satupun yang sesuai dengan cerita Ardan selama bertahun-tahun. Hatiku berdebar, bukan karena takut, tetapi karena semakin jelas ada sesuatu yang ia sembunyikan. Saat aku hendak membuka pagar, suara langkah seseorang terdengar dari arah kiri. Seorang wanita paruh baya berjalan mendekat sambil membawa kantong belanjaan. "Naila?" Panggilnya pelan. Aku menoleh. Wanita itu tersenyum ragu. "Mbak Naila kan? Istrinya Ardan?" Aku mengangguk. "Iya, Bu." "Aduh, akhirnya saya ketemu juga," katanya dengan nada lega. "Saya Narti, tetangganya Bu Ratmi." Aku mencoba membalas senyum itu, meski pikiranku penuh dengan kebingungan. "Saya kira Mbak ini masih sakit," lanjut Bu Narti. "Ardan bilang Mbak Naila tidak bisa kemana-mana karena kondisinya buruk." Aku langsung terdiam. Kata-kata Bu Narti menempel kuat di kepala. "Sakit?" Ulangku perlahan. "Iya. Ardan sering cerita. Katanya Mbak Naila harus banyak istirahat, makanya tidak bisa ikut ke kampung. Jadi kami tidak pernah melihat Mbak." Aku tidak bisa menjawab. Ada rasa aneh di dadaku, tetapi aku berusaha tetap tenang. Bu Narti kemudian menatap rumah Ibu Ratmi. "Rumahnya juga tidak pernah direnovasi, Mbak. Dari dulu ya begini saja. Ardan jarang ke sini setelah Bu Ratmi tidak ada." Aku mengangguk pelan. Aku tidak ingin memancing komentar lebih banyak. Namun sebelum aku sempat bertanya, Bu Narti menambahkan sesuatu yang membuatku semakin gelisah. "Tapi sering terdengar suara perempuan muda dari dalam rumah itu, beberapa bulan sebelum Bu Ratmi meninggal. Kadang juga terdengar suara anak kecil. Saya kira keluarga Mbak datang berkunjung." Aku menelan ludah. "Kering? Anak kecil?" Tanyaku pelan. "Iya. Kadang ada kurir yang mengantar mainan anak-anak." Saya sempat berpikir Bu Ratmi kedatangan cucu. Aku mencoba mengatur napas. Informasi itu terlalu banyak untuk kuterima sekaligus. Setelah berpamitan dengan Bu Narti, aku membuka pagar dan masuk ke halaman rumah. Aku berdiri di depan pintu utama yang tertutup rapat. Tangan kiriku menggenggam kunci yang kutemukan dari laci Ardan. Dengan gerakan perlahan, aku memasukkan kunci itu ke lubang pintu. Suara klik terdengar jelas. Pintu itu terbuka. Aku melangkah masuk. Rumah itu sunyi. Tidak ada suara apapun. Udara di dalam rumah terasa dingin dan kosong. Aku berjalan pelan, memeriksa ruang tamu, kamar tamu, dan dapur. Semuanya bersih dan teratur, seolah seseorang tinggal di sini belum lama. Namun ada satu pintu di ujung lorong yang tertutup rapat. Pintu itu memiliki kunci tambahan di bagian atas, seolah dibuat agar tidak mudah dibuka. Aku berdiri di depan pintu tersebut, menahan napas. Di balik pintu inilah aku merasa jawaban pertama akan kutemukan.
Aku berdiri di depan pintu itu cukup lama. Pintu kayu berwarna coklat tua itu tampak lebih tebal dibanding pintu-pintu lain di rumah. Ada kunci tambahan di bagian atas, seperti dipasang untuk memastikan tidak ada yang masuk tanpa izin. Tanganku sedikit berkeringat saat menggenggam kunci kecil yang kubawa dari rumah. Aku mencoba satu persatu dari beberapa kunci yang ada. Kunci pertama tidak cocok. Kunci kedua juga tidak cocok. Saat mencoba kunci ketiga, terdengar bunyi klik yang membuat jantungku berdegup lebih cepat. Aku menarik napas dan memutar gagang pintu perlahan. Pintu terbuka. Aroma obat-obatan langsung tercium. Ruangan itu gelap, jadi aku menyalakan lampu yang menempel di dinding. Cahaya putih membuat seluruh isi ruangan terlihat jelas. Di dalamnya ada ranjang rumah sakit, lengkap dengan tiang infus di sampingnya. Selimut putih terlipat rapi, seolah baru saja diganti. Ada meja kecil berisi kotak obat, alat cek tekanan darah, dan beberapa botol vitamin. Di dekat jendela, aku melihat kursi roda yang terparkir dan terlihat masih digunakan. Aku melangkah masuk, memperhatikan setiap detail. Ruangan itu bukan kamar biasa. Ini ruangan untuk merawat seseorang yang sedang sakit. Tapi siapa yang dirawat di sini? Dan mengapa ruangan seperti ini disembunyikan? Aku berjalan ke arah lemari kecil di samping ranjang. Di dalamnya masih tersisa obat jantung, beberapa sudah melewati tanggal kedaluarsa. Ini membuatku teringat pada catatan yang kutemukan di laci Ardan. Obatnya sudah habis lagi. Dia butuh. Dia, yang dimaksud kemungkinan besar adalah Ibu Ratmi. Aku melihat sekeliling ruangan lebih teliti. Ada kalender di dinding yang berhenti pada tanggal 2 bulan lalu. Ada gelas minum di meja yang sudah berdebu. Semua benda itu menunjukkan bahwa ruangan ini dulu digunakan secara rutin, tetapi kemudian berhenti mendadak. Saat aku memutar badan untuk kembali ke pintu, mataku menangkap sebuah benda yang tertempel di dinding sebelah kiri. Itu foto. Aku mendekat. Ada banyak foto ditempelkan berjajar. Foto-foto itu tidak diframe, semuanya hanya diselipkan ke paku kecil. Suasana rumah seketika terasa lebih berat ketika aku melihat foto-foto tersebut satu persatu. Foto pertama, Ardan sedang memeluk seorang wanita muda. Wanita itu tersenyum, mengenakan blus kuning. Foto kedua, Ardan bersama wanita yang sama, menggendong seorang anak laki-laki kecil. Anak itu tampak berusia 4 atau 5 tahun. Foto ketiga, Ardan, wanita itu, dan anak tersebut duduk di ruang tamu rumah ini, dengan latar belakang yang sama seperti ruang tempatku berdiri. Tidak jauh dari mereka, terlihat ranjang rumah sakit, ranjang yang sedang kulihat sekarang. Aku mengambil langkah mundur. Tenggorokanku terasa kering. Mataku berpindah ke foto berikutnya. Foto keempat. Ardan, wanita muda itu, anak kecil itu, dan Ibu Ratmi. Ibu Ratmi tampak lemah, terbaring di ranjang. Di foto itu, mereka seperti satu keluarga lengkap, kecuali aku. Aku mengamati foto itu lama. Tidak ada kehangatan yang kulihat pada wajah Ibu Ratmi. Tatapannya kosong, seperti sedang ditahan dalam kondisi yang tidak ia inginkan. Di bawah foto-foto itu, ada satu benda lain, sebuah buku kecil dengan sampul coklat tua. Buku itu tidak terlalu tebal, tetapi terlihat sering dibuka. Aku mengambilnya dan membuka halaman pertama. Tulisan tangan di dalamnya kukenali sebagai tulisan orang lanjut usia. Ini adalah buku harian Ibu Ratmi. Aku menelan ludah pelan. Halaman pertama berisi tanggal-tanggal dan catatan singkat tentang kesehatan. Namun beberapa halaman berikutnya berisi tulisan yang lebih panjang, lebih berat, dan jelas penuh beban. Aku duduk di kursi roda di sudut ruangan dan mulai membaca dengan perlahan, kalimat demi kalimat. Pada catatan ketiga, aku berhenti. Tulisan itu berbunyi. Ardan membawa Melanie dan anaknya tinggal di sini. Aku tidak diberi pilihan. Tanganku gemetar. Aku membuka halaman berikutnya. Obatku diganti. Aku merasa semakin lemah. Halaman setelah itu. Dia bilang istrinya, Naila, setuju. Tapi aku tahu itu tidak benar. Mataku panas, tapi aku tetap membaca. Pada halaman terakhir, ada satu kalimat yang ditulis dengan tulisan yang hampir tak beraturan. Naila, jika kau membaca ini, tolong jangan biarkan dia menang. Aku menutup buku itu perlahan. Napasku pendek dan tidak teratur. Ruangan ini menjawab lebih banyak daripada yang siap untuk kuterima.
Dan untuk pertama kali sejak aku sampai di kampung ini, aku sadar bahwa apapun yang terjadi di rumah ini jauh lebih gelap daripada yang pernah kubayangkan. Aku keluar dari ruangan itu dengan langkah yang tidak stabil. Buku harian Ibu Ratmi masih kugenggam erat. Isi tulisannya terus terulang di kepalaku. Ruangan itu, ranjang itu, foto-foto itu, semuanya membuat satu hal jelas. Ardan telah melakukan sesuatu yang tidak dapat diterima. Aku berdiri lama di ruang tamu. Rumah bernuansa tenang itu kini terasa penuh jejak keputusan-keputusan yang tidak jujur. Aku memeriksa seluruh ruangan lagi untuk memastikan tidak ada hal lain yang terlewat. Di meja kecil dekat televisi, ada beberapa dokumen lain yang tampaknya dibiarkan begitu saja. Aku mendekat dan membukanya satu persatu. Dokumen pertama adalah surat kuasa. Di bagian tanda tangan, tertulis, Naila, dengan tanda tangan yang jelas bukan milikku. Aku menatapnya lama. Ardan menandatangani dokumen ini menggunakan namaku. Dokumen kedua adalah surat pengalihan aset yang ditujukan kepada Ardan. Tanggalnya berdekatan dengan tanggal terakhir di buku harian Ibu Ratmi. Dokumen ketiga adalah laporan medis yang menyatakan Ibu Ratmi mengalami penurunan kondisi secara drastis karena tidak mendapatkan obat jantung secara teratur. Aku berhenti membaca. Pikiranku menolak isi dokumen-dokumen itu, tetapi semuanya ada di depan mata. Aku duduk di sofa dan memikirkan langkah selanjutnya. Ada rasa marah, tetapi lebih besar dari itu adalah rasa ingin mengungkapkan semuanya secara benar. Aku tidak ingin membuat kesimpulan sendiri tanpa bukti tambahan yang lebih kuat. Aku butuh seseorang yang memahami hukum. Pikiran itu membuatku mengingat Pak Jafar. Aku mengambil ponsel dan membuka kontak telepon. Nomor Pak Jafar tertulis jelas dalam daftar panggilan masuk. Aku menatap layar sejenak. Rasanya sulit untuk memulai percakapan ini, tetapi aku tahu aku harus melakukannya. Aku menekan tombol panggil. Tidak lama kemudian suara Pak Jafar terdengar. Halo, Bu Naila. Ada yang bisa saya bantu? Suara itu tenang. Aku menarik napas dalam-dalam sebelum menjawab. Pak, saya ada di rumah Ibu Ratmi sekarang. Pak Jafar sempat terdiam. Rumahnya? Anda ke sana sendiri? Iya, Pak. Saya menemukan sesuatu. Banyak hal yang tidak sesuai dengan apa yang saya ketahui selama ini. Aku mendengar suara kursi digeser dari seberang sana, seperti ia langsung fokus. Apa yang Anda temukan? Ada ruangan tersembunyi. Ranjang rumah sakit. Foto-foto Ardan dengan perempuan lain dan seorang anak. Ada buku harian Ibu Ratmi. Ada dokumen yang ditandatangani atas nama saya, tetapi bukan tanda tangan saya. Pak Jafar tidak langsung merespons. Suaranya baru terdengar setelah beberapa detik. Bu Naila, kalau semua yang Anda lihat benar, ini bukan sekadar masalah keluarga. Ini sudah masuk ranah pidana. Aku menelan ludah pelan. Mendengar kata itu saja sudah cukup membuat dadaku sesak. Besok pagi saya akan ke sana bersama dua rekan saya, lanjut Pak Jafar. Tapi sebelum itu, saya minta Bu Naila untuk tidak menyentuh apapun lagi. Biarkan kondisi rumah tetap seperti ini. Baik, Pak. Dan satu hal penting, katanya, suaranya berubah lebih serius. Pastikan Anda tidak memberitahu Ardan kalau Anda sudah ke rumah itu. Aku menatap ruangan yang sunyi di depanku. Rasanya seperti sedang berdiri di tengah sesuatu yang sewaktu-waktu bisa pecah. Saya mengerti, jawabku. Setelah menutup telepon, aku kembali melihat ke arah lorong yang mengarah ke ruangan tadi. Aku tidak punya kekuatan untuk masuk lagi. Aku menutup pintu rumah perlahan dan menguncinya dari luar. Kemudian aku kembali ke mobil. Saat mobil melaju keluar dari desa, pikiranku masih kacau. Semua yang kupelajari hari ini membuka kenyataan baru yang berat. Namun di tengah rasa takut itu, muncul dorongan kuat untuk menyelesaikan semuanya. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi setelah ini. Yang jelas, langkah berikutnya adalah menunggu Pak Jafar dan membawa semua bukti ke pihak yang berwenang. Dan dari titik itu, hidupku tidak akan sama lagi. Keesokan paginya aku bangun lebih awal. Malam sebelumnya aku hampir tidak tidur. Pikiranku terus kembali pada ruangan terkunci, pada foto-foto itu, dan pada catatan terakhir di buku harian Ibu Ratmi. Semua itu berjalan seperti potongan-potongan yang saling menyambung. Sekitar pukul 8, ponselku berbunyi. Nama Pak Jafar muncul di layar.
Saya dan 2 rekan sudah dalam perjalanan, katanya setelah aku mengangkat panggilan. Perkiraan tiba sekitar 1 jam lagi. Baik, Pak, jawabku. Setelah menutup telepon, aku menyiapkan diri. Aku mengambil map berisi dokumen yang kutemukan, buku harian Ibu Ratmi, dan catatan kecil yang berisi pesan tentang obat. Semua kususun rapi di meja agar mudah diperiksa. 1 jam kemudian, suara mobil berhenti di depan rumah. Aku membuka pintu dan melihat Pak Jafar datang bersama 2 orang lain yang diperkenalkan sebagai penyidik dari pihak kepolisian. Kami ingin melihat rumah Ibu Ratmi sekarang, kata salah satu dari mereka. Aku mengangguk dan masuk ke mobil mengikuti mereka dari belakang. Sesampainya di depan rumah itu, suasana terasa lebih serius. Tidak ada keraguan dalam langkah mereka. Aku membuka pagar, lalu pintu rumah. Kami masuk bersama-sama. Para penyidik mulai memeriksa ruangan-ruangan secara sistematis. Mereka memotret, mencatat, dan membuka setiap laci dengan hati-hati. Pak Jafar mengarahkanku untuk menunjukkan ruangan terkunci itu. Aku berdiri di depan pintu tersebut dan menyerahkan kunci pada penyidik. Salah seorang dari mereka membuka pintu perlahan dan langsung menyalakan lampu. Begitu pintu terbuka, mereka berhenti sejenak, melihat sekeliling ruangan. Ranjang rumah sakit, alat infus, obat-obatan, kursi roda, foto-foto, dan buku harian yang sudah kubuka sebelumnya. Tolong beri kami beberapa menit, kata penyidik itu. Aku mundur ke ruang tamu bersama Pak Jafar. Suasana hening, hanya terdengar suara langkah dari dalam ruangan itu. Setelah beberapa waktu, salah satu penyidik keluar membawa beberapa foto dan surat kuasa yang kusimpan di map. Mbak Naila, katanya, sebagian dokumen ini diduga dipalsukan. Tanda tangan Anda tidak sesuai dengan tanda tangan asli Anda. Aku mengangguk. Itu bukan tanda tangan saya. Ia kemudian menunjukkan foto keluarga yang menampilkan Ardan bersama wanita muda dan anak kecil. Anda mengenal mereka? Aku menggeleng. Tidak. Tapi saya melihat foto-foto itu kemarin. Penyidik lain menyusul keluar sambil memegang buku harian Ibu Ratmi. Tulisan ini cukup jelas menunjukkan bahwa beliau mengalami tekanan dan kondisi medisnya memburuk karena tidak mendapatkan obat yang semestinya, ujarnya. Dan ada keterlibatan langsung dari Ardan. Pak Jafar menatapku dengan tegas. Ini sudah cukup kuat sebagai bukti awal. Aku menghela napas pelan. Walau bukti itu jelas, menerimanya tetap tidak mudah. Penyidik kemudian bertanya, apakah Anda tahu di mana Ardan sekarang? Dia sedang dinas di luar pulau. 10 hari, jawabku. Penyidik saling bertukar pandang. Kami perlu bergerak secepat mungkin sebelum ia mengetahui bahwa penyelidikan sudah dimulai. Pak Jafar menambahkan, kami sudah menemukan alamat rumah yang Ardan kunjungi belakangan ini. Rumah itu terletak di desa sebelah. Aku menatapnya, menunggu penjelasan lebih lanjut. Kemungkinan besar, wanita dan anak itu tinggal di sana, kata Pak Jafar. Aku tidak punya kata-kata untuk menjawab. Ada rasa hampa yang sulit dijelaskan. Semua sikap Ardan selama ini, semua alasan yang tidak masuk akal, sekarang semuanya terhubung. Penyidik merapikan barang-barang bukti dan memasukkannya ke dalam kantong khusus. Kita akan ke rumah itu sekarang, kata salah satu dari mereka. Kami butuh Anda ikut, hanya untuk memastikan beberapa hal. Aku menelan ludah dan mengangguk. Kami keluar rumah Ibu Ratmi dan masuk ke mobil masing-masing. Mobil penyidik mengambil posisi paling depan, diikuti mobil Pak Jafar, lalu mobilku. Saat iring-iringan itu bergerak, aku menatap rumah besar itu sekali lagi. Rumah yang selama bertahun-tahun hanya kudengar dari cerita Ardan, tetapi ternyata menyimpan kenyataan yang jauh berbeda. Aku menyalakan mesin mobil. Hari itu, untuk pertama kalinya, aku siap menghadapi kebenaran yang selama ini ditutup rapat. Perjalanan menuju desa sebelah hanya memakan waktu sekitar 15 menit. Sepanjang jalan, aku memegang ponsel dengan tangan yang sedikit bergetar. Rasanya sulit membayangkan apa yang akan kulihat di rumah berikutnya. Namun aku tahu aku harus tetap berada di sana, karena semua ini menyangkut kebenaran hidupku 8 tahun terakhir. Mobil penyidik berhenti di depan sebuah rumah sederhana bercat putih. Halamannya luas dengan tanaman hias teratur di kiri kanan. Rumah itu terlihat bersih dan terawat.
Tidak ada tanda-tanda bahwa ada sesuatu yang salah di sini, tetapi pengalamanku di rumah Ibu Ratmi mengajarkanku bahwa tampilan luar bisa menutupi banyak hal. Kami turun dari mobil hampir bersamaan. Dua penyidik berjalan lebih dulu, disusul Pak Jafar. Aku berjalan paling belakang. Saat mendekat, aku melihat pintu rumah sedikit terbuka. Salah satu penyidik mengetuk pintu sambil memperkenalkan diri. Suasana hening beberapa detik sebelum akhirnya seorang wanita muncul dari balik pintu. Wanita itu muda, mungkin sekitar awal 30-an. Ia mengenakan kaos rumah dan celana longgar. Rambutnya diikat sederhana. Wanita itu adalah Melanie, sosok yang kulihat di foto-foto di ruangan tadi. Ia tampak terkejut melihat kami berdiri di depan rumahnya. "Saya Melanie. Ada yang bisa saya bantu?" Tanyanya dengan nada hati-hati. Ketika dua penyidik menunjukkan identitas mereka, wajah Melanie langsung berubah. Ia tidak mencoba lari, tetapi ia jelas tidak siap menerima kedatangan kami. "Suami Anda ada di dalam?" tanya penyidik. Melanie menggeleng cepat. "Tidak ada suami saya di sini." "Ardan pernah datang ke sini?" tanya penyidik lain lebih tegas. Melanie terdiam. Ia menunduk sebentar, lalu menghela napas. "Iya, Ardan sering datang." Penyidik meminta izin masuk, dan Melanie mempersilakan. Aku mengikuti mereka. Begitu masuk, aku melihat mainan anak-anak di lantai ruang tamu. Ada boneka kecil, mobil-mobilan, dan buku gambar. Suasananya hangat dan tampak seperti rumah keluarga biasa. Dari kamar sebelah, muncul seorang anak laki-laki berusia sekitar 5 tahun. Anak itu menatap kami dengan rasa ingin tahu. Ia memiliki wajah yang sangat mirip dengan Ardan. Sangat mirip. Aku berhenti berjalan. Dadaku terasa berat melihatnya. "Rizky, masuk kamar dulu," kata Melanie pelan sambil meraih tangan anak itu. Rizky menurut tanpa bertanya. Setelah anak itu masuk, salah satu penyidik berkata, "Kami perlu menggali beberapa informasi, Bu. Kami harap Anda bisa menjawab dengan jujur." Melanie duduk di sofa. Tangannya gemetar saat menggenggam ujung bajunya. "Apa hubungan Anda dengan Ardan?" tanya penyidik. Melanie menunduk. "Dia ayah dari anak saya. Kami sudah bersama sejak beberapa tahun lalu." Aku berdiri tidak jauh dari sofa. Melanie sesekali melirik ke arahku, lalu segera memalingkan wajah. Ia mungkin mengira aku akan marah atau berteriak, tapi aku tidak mampu melakukan itu. Emosiku terlalu campur aduk untuk meledak. Penyidik melanjutkan, "Apakah Anda tahu tentang kondisi Ibu Ratmi sebelum meninggal?" Melanie menggeleng. "Saya tidak pernah bertemu beliau. Ardan bilang ibunya tidak suka saya dan tidak mau melihat saya atau Rizky. Jadi kami tidak pernah datang ke rumah itu ketika beliau masih hidup." "Apakah Ardan membawa Anda ke rumah itu setelah ibunya meninggal?" "Iya," jawabnya pelan. "Beberapa kali." Penyidik menatapnya serius. "Bu Melanie, apa Anda tahu bahwa Ibu Ratmi tidak meninggal secara wajar? Bahwa ada dugaan ia tidak diberi obat yang dibutuhkan?" Melanie langsung menutup mulutnya dengan tangan. Ia tampak sangat terkejut. "Saya tidak tahu. Ardan tidak bilang apa-apa soal itu." Penyidik lainnya menambahkan, "Kami juga menemukan dokumen yang ditandatangani atas nama istrinya, tetapi ditandatangani oleh orang lain." Melanie menggeleng lebih keras. "Saya tidak tahu soal dokumen itu. Saya hanya tahu Ardan selalu bilang dia sedang mengurus warisan ibunya." Pak Jafar maju dan berdiri di sampingku. "Bu Melanie, kami tidak datang untuk menyalahkan Anda. Namun kami butuh semua informasi agar kasus ini jelas." Melanie mengusap wajahnya pelan. "Saya tidak pernah ikut campur urusan Ardan dengan ibunya. Saya hanya tahu dia sering datang menginap di sini. Dia bilang sudah pisah rumah dengan istrinya, jadi saya percaya. Saya tidak tahu ternyata semua itu tidak benar." Aku mendengarkan tanpa berkata apapun. Rasanya aneh mendengar bagaimana Ardan menyusun kebohongan begitu rapi, sampai-sampai wanita lain pun tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Setelah beberapa menit, penyidik meminta Melanie memberikan alamat tempat Ardan terakhir kali terlihat. Melanie menyebut nama sebuah rumah kecil di ujung desa, yang ternyata tidak jauh dari tempat kami berada. Sebelum kami pergi, anak kecil itu, Rizky, muncul lagi di depan kamar. Ia menatapku tanpa takut, seolah ingin memahami siapa aku.
Melanie buru-buru menariknya masuk. Kami meninggalkan rumah itu dengan perasaan berat. Bukti demi bukti membuat gambaran besar makin jelas. Kebohongan Ardan bukan sekadar perselingkuhan atau pengkhianatan, tapi melibatkan manipulasi, penyembunyian, dan tindakan yang merugikan banyak orang. Saat mobil bergerak meninggalkan halaman rumah Melanie, aku mencoba menarik napas stabil. Apapun yang terjadi setelah ini, aku harus siap menghadapi detik berikutnya. Setelah meninggalkan rumah Melanie, iring-iringan mobil bergerak menuju alamat yang ia sebutkan. Rumah itu berada di ujung desa, agak terpencil, hanya berjarak sekitar 5 menit. Sepanjang perjalanan, penyidik terlihat semakin fokus. Tidak ada percakapan panjang di dalam mobil, hanya komunikasi singkat melalui radio internal mereka. Begitu sampai, aku melihat sebuah rumah kecil berwarna abu-abu. Halamannya kosong, tidak ada kendaraan. Tapi tirai jendelanya sedikit terbuka, seperti ada seseorang yang baru saja keluar atau baru saja masuk. Penyidik turun lebih dulu, memastikan situasi aman. Pak Jafar mempersilakan aku untuk tetap di belakang, namun cukup dekat agar aku bisa melihat apa yang terjadi. Salah satu penyidik mengetuk pintu rumah dengan tegas. Ardan, buka pintunya. Kami dari kepolisian. Tidak ada jawaban. Penyidik mengetuk sekali lagi, lebih keras. Kami tahu Anda ada di dalam. Buka pintunya. Masih sunyi. Beberapa detik kemudian, terdengar suara langkah cepat dari dalam rumah. Seolah ada seseorang yang hendak kabur. Penyidik saling memberi isyarat, kemudian salah satu dari mereka mencoba gagang pintu. Pintu itu tidak terkunci. Begitu pintu terbuka, aku melihat ruang tamu yang terang. Di tengah ruangan, Ardan berdiri sambil memegang ponsel. Wajahnya terkejut melihat para penyidik masuk. Ia mundur satu langkah saat melihatku di belakang mereka. Naila, kamu di sini? Suaranya pelan dan gugup. Aku tidak menjawab. Penyidik langsung maju mendekat. Saudara Ardan, Anda kami amankan untuk pemeriksaan terkait kematian Ibu Ratmi dan pemalsuan dokumen, kata salah satu dari mereka. Ardan menggeleng cepat. Tunggu, ini salah paham. Saya bisa jelaskan. Semua ini tidak seperti yang kalian pikir. Penyidik tidak peduli. Mereka meminta Ardan meletakkan ponsel dan mengangkat tangan. Ardan tampak ingin menyela lagi, tetapi penyidik lain berkata dengan tegas. Semua penjelasan bisa Anda sampaikan di kantor. Ardan terdiam. Tangannya gemetar. Saat borgol dipasang, ia menoleh padaku. Naila, dengarkan aku. Kamu harus percaya aku. Aku menatapnya tanpa ekspresi. Aku menemukan ruangan itu, Ardan. Wajahnya langsung pucat. Ranjang itu. Kursi roda itu. Obat-obatan yang tidak diberikan. Foto-foto kamu bersama Melanie dan anak itu, semuanya. Ardan menutup mata beberapa detik, seperti mencoba menelan kenyataan. Aku melanjutkan, dan aku membaca buku harian Ibu Ratmi. Ia membuka mata lebar-lebar. Ada ketakutan jelas di sana. Ia tahu tidak ada cara untuk menjelaskan apapun yang ditemukan. Penyidik menariknya keluar dari rumah menuju mobil. Namun sebelum Ardan masuk, ia sempat menoleh lagi dan berkata, "Aku melakukan semua itu karena aku tidak punya pilihan." Kalimat itu membuatku menunduk sebentar. Semua orang selalu punya pilihan. Ia hanya memilih jalan yang tidak benar. Melanie, yang mengikuti kami dari belakang dengan jarak aman, berdiri jauh di ujung jalan sambil menggendong Rizky. Anak itu terlihat bingung. Ia tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Penyidik memasukkan Ardan ke dalam mobil dan menutup pintu. Mobil lain membawa barang-barang bukti yang diambil dari rumah Ibu Ratmi dan rumah Melanie. Iring-iringan mobil kemudian bersiap meninggalkan desa kecil itu. Aku berdiri diam sambil menatap mobil yang membawa Ardan menjauh perlahan. Tidak ada teriakan, tidak ada tangisan. Hanya rasa lega bercampur hampa. Pak Jafar mendekat dan berkata dengan suara pelan, "Bu Naila, semua bukti sudah cukup kuat. Proses hukum akan berjalan. Anda tidak perlu menemui Ardan lagi kecuali diminta sebagai saksi." Aku mengangguk. "Terima kasih sudah membantu." "Kami hanya menjalankan tugas," jawabnya. Setelah semua mobil pergi, aku duduk sebentar di bangku kecil dekat rumah itu. Udara desa sore itu terasa sangat tenang, berbeda jauh dengan apa yang baru saja terjadi. 8 tahun hidupku berubah dalam 1 hari.
Namun untuk pertama kalinya sejak kecurigaan itu muncul, aku merasakan sebuah garis batas yang jelas. Bahwa kebenaran, seburuk apapun bentuknya, tetap lebih baik daripada hidup dalam kebohongan panjang. Aku berdiri, kemudian kembali ke mobil. Ada satu langkah terakhir yang harus kulakukan setelah ini, menyusun ulang hidupku dari awal, tanpa bayang-bayang Ardan lagi. Setelah Ardan dibawa oleh penyidik, aku pulang ke rumah dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Rasanya seperti menutup pintu lama yang penuh kabut. Tidak ada suara gaduh, tidak ada emosi meledak-ledak, hanya keheningan yang panjang. Tapi keheningan itu memberi ruang untuk bernapas lebih lega. 2 hari setelah kejadian itu, Pak Jafar menghubungiku. Ia memberitahu bahwa pemeriksaan awal telah selesai. Semua bukti yang ditemukan di rumah Ibu Ratmi dan rumah Melani sudah cukup untuk menahan Ardan. Proses hukum akan berjalan tanpa perlu menunggu waktu lama. Saya hanya butuh tanda tangan ibu sebagai pelapor dan sebagai pihak yang dirugikan, ujar Pak Jafar melalui telepon. Aku menyetujuinya. Hari itu aku datang ke kantor hukum dan menandatangani seluruh berkas yang diperlukan. Prosesnya berlangsung tenang, tanpa tekanan. Setelah semua selesai, Pak Jafar menyerahkan satu map biru padaku. Ini salinan surat yang menyatakan rumah peninggalan Ibu Ratmi akan menjadi hak Anda sepenuhnya, sesuai hukum, jelasnya. Aku menerima map itu tanpa banyak bicara. Rasanya aneh. Rumah yang selama ini tidak pernah bisa kudatangi, rumah yang selalu disebut sedang direnovasi, kini menjadi bagian dari hidupku. Setelah keluar dari kantor hukum, aku memutuskan untuk pergi langsung ke rumah itu. Ketika tiba, aku membuka pagar perlahan. Udara sore itu terasa stabil. Tidak ada perasaan mencekam seperti sebelumnya. Aku berjalan masuk dan membuka pintu utama. Ruang tamu tampak sama seperti terakhir kulihat, hanya saja kali ini tidak ada rasa takut yang menempel. Aku menuju ruangan yang dulu terkunci. Pintu itu masih terbuka. Aku berdiri di ambangnya, memandang ranjang rumah sakit yang sudah kosong, kursi roda yang terparkir di pojok, dan dinding tempat foto-foto itu dulu menempel. Penyidik telah mengambil foto-foto itu sebagai barang bukti. Dindingnya kini polos. Aku masuk perlahan. Ruangan itu tidak lagi menakutkan. Justru terasa seperti ruang yang menunggu untuk diubah menjadi sesuatu yang lebih baik. Aku membuka jendela. Cahaya matahari masuk dan membuat ruangan lebih terang. Bau pengap juga mulai hilang. Di pojok ruangan, aku melihat buku harian Ibu Ratmi yang kemarin kuambil terburu-buru. Aku memungutnya, memeluknya erat, lalu duduk di lantai. Aku membaca ulang halaman terakhir. Naila, jika kau membaca ini, tolong jangan biarkan dia menang. Kalimat itu kini terasa seperti pesan terakhir seseorang yang tidak ingin hidupnya berakhir sia-sia. Aku menutup buku harian itu perlahan. Setelah beberapa menit duduk, aku bangkit dan mulai menata ulang ruangan. Aku memindahkan ranjang ke gudang penyimpanan di belakang rumah. Kursi roda kututupi kain putih agar tidak berdebu. Lalu aku membersihkan meja kecil di dekat jendela. Di rak dinding, aku mulai menyusun beberapa buku yang tadi kubawa dari rumahku sendiri. Tidak banyak, hanya beberapa novel dan ensiklopedia. Tapi ruangan itu mulai berubah pelan-pelan. Rencanaku sederhana, menjadikan ruangan ini perpustakaan mini Ibu Ratmi, seperti penghormatan terakhir untuk seseorang yang tidak pernah sempat ku kenal dengan benar. Setelah selesai membersihkan, aku duduk sebentar di kursi kayu dekat jendela. Sinar sore masuk perlahan, membuat ruangan tampak lebih hidup. Untuk pertama kalinya dalam 8 tahun, aku merasakan kedamaian yang tidak bercampur kebingungan. Tidak ada rahasia yang perlu dipercaya begitu saja. Tidak ada larangan tanpa alasan. Tidak ada tempat yang harus dihindari. Rumah ini kini menjadi milikku sepenuhnya. Dan hidupku, mulai hari itu, tidak lagi terikat pada keputusan seseorang yang menutup terlalu banyak pintu. Hari itu aku menutup buku harian Ibu Ratmi dan berdiri. Ada banyak hal yang harus kuperbaiki ke depan, tetapi langkah pertamaku sudah jelas. Aku pulang membawa kebenaran, bukan ketakutan.